untuk mengenalkan lagi mungkin ya best praktiknya seperti apa dan menghindari masalah-masalah yang sering terjadi, saya ingin ngebahas soal ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi. Hari ini saya mau ngebahas tentang best praktik for webhook client. Kenapa saya ambil judul ini? Karena berdasarkan studi kasus gitu ya, masih banyak developer-developer yang mengalami kendala gitu untuk terkait dengan integrasi webhook ini gitu. Ada yang kesulitan ada yang kesulitan saat integrasi, terus ada juga yang mengalami kegagalan dalam menerima data gitu ya. Terus ada juga yang gagal juga dalam ngeproses data gitu. Untuk mengenalkan lagi mungkin ya best praktiknya seperti apa dan menghindari masalah-masalah yang sering terjadi, saya ingin ngebahas soal ini gitu. Jadi best praktiknya cara mudah integrasi gitu ya. Jadi kebayang nggak sih, misalkan teman-teman untuk yang baru mulai gitu ya, baru mulai melakukan integrasi dengan webhook, bingung gitu ya, data yang akan dikirimkan dari webhook server tuh kayak gimana? Pernah ngalamin seperti itu nggak sih? Pernah kan ya? Jadi bingung gitu ya, format datanya seperti apa, datanya apa aja yang dikirimkan. Jadi daripada kita bingung, saya biasanya menggunakan dari toolsnya webhook.site gitu ya. Jadi saya coba copy aja langsung URL yang diberikan oleh mereka, terus tempelkan ke webhook. Terus nanti kita tes langsung dari webhook server ke URL yang sudah di provide oleh webhook site gitu. Jadi kita sudah tahu datanya seperti apa, formatnya seperti apa, jadi nggak usah mengawang-awang lagi gitu. Jadi bisa langsung memulai ngebuat proses webhooknya gitu, webhook client untuk nerima datanya. Terus kegagalan dalam menerima data atau payload. Jadi ini contoh webhook yang sering mengalami masalah gitu ya, flow-nya dari webhook server itu kan ngirim callback ke website kita gitu ya, ke webhook client, yang dimana webhook client-nya itu kebanyakan langsung diproses saat itu juga gitu. Jadi ketika callback-nya datang, si webhook client-nya itu langsung ngeproses, nah disitulah sering terjadi masalah. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang akan terjadi gitu ya, entah itu ada terjadi kegagalan logik, ataupun ada juga yang kodenya error gitu, ataupun ada juga kegagalan network gitu ya, bisa jadi gitu, bukan bisa jadi lagi, banyak kemungkinan ataupun banyak yang terjadi ketika si server kliennya ini tuh kecil gitu resource-nya dan tidak mumpuni untuk menerima dengan banyaknya data dan juga memprosesnya dengan cepat. Otomatis si webhook servernya ini mengalami kendala gitu saat mengirimkan callback ke webhook client, yang dimana terjadi timeout gitu. Ya disitulah permulaan masalah yang akan terjadi gitu. Dan walaupun misalkan sudah berhasil diterima gitu ya dari webhook client, tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah juga gitu, yang dimana akan terjadinya ada error code. Dan apa yang terjadi ketika ada error code, kita akan kehilangan data dari callback-nya karena kita langsung ngeproses saat itu juga gitu ya. Kita tidak punya backup-an datanya yang dikirim oleh webhook server. Jadi contoh flow yang seperti ini tuh yang sering mengalami masalah gitu ya. Terus, nah ini contoh untuk optimasi webhooknya gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu langsung diproses dalam waktu yang sama, kalau yang sekarang itu enggak gitu ya. Jadi kita coba tangkap dulu apa yang dikirim oleh webhook server. Kita tangkap, langsung kita masukkan dulu ke storage temporary gitu ya. Tapi jangan dulu diproses, masukin aja dulu ke storage temporary. Setelah masuk datanya aman tersimpan di storage temporary, baru kita mulai proses gitu ya. Jadi andai kata suatu hari ada mengalami kegagalan kode atau ada error kode, ini kita bisa reproses ulang gitu ya, atau rerun ulang karena kita udah punya datanya tanpa perlu meminta lagi ke webhook server atau webhook yang kita integrasikan gitu ya, dari third party-nya. Jadi sangat mudah untuk nge-maintain-nya gitu.
Storage temporary ini pun tidak usah overthinking gitu ya. Kalau misalkan untuk developer pemula nggak usah overthinking karena banyak tools ataupun cara yang bisa dilakukan. Nah, ini contoh storage temporary yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu. Dari yang sederhana itu mulai dari yang storing ke file, mungkin sudah hatam lah ya untuk developer pemula nyimpan data ke file dan read data dari sebuah file gitu. Dan itu menurut saya itu tidak cukup sulit itu untuk pemula dan tanya pun bisa tersimpan dengan aman gitu. Karena temporary gitu ya, bukan untuk yang permanen. Lalu yang berikutnya ada kalau misalkan teman-teman udah terbiasa menggunakan Redis, ini juga lebih bagus, lebih baik dari file. Kenapa? Karena prosesnya ini disimpan di memori, jadi prosesnya lebih cepat gitu ya. Lalu juga ada yang mulai ke level yang lebih kompleksnya yaitu dengan RabbitMQ. Ini sudah mulai ke level yang sudah ke level yang lebih kompleks gitu ya. Yang dimana biasanya orang developer ini menggunakan RabbitMQ ini untuk konsep yang microservice gitu ya dengan message broker seperti itu. Lalu yang berikutnya ada Apache Kafka. Ini juga sama yang lebih kompleks lagi dari RabbitMQ yang sering digunakan untuk teman-teman developer yang menggunakan konsep microservice gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan preferensi dan keahlian teman masing-masing. Tidak usah memaksakan diri. Kalau misalkan belum bisa menggunakan tools A, gunakan dulu tools yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Jadi sambil seiring berjalannya waktu teman-teman belajar dengan tools yang lain ya teman-teman pun bisa melakukan migrasi setelah teman-teman menguasai tools yang baru gitu ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa data webhook tadi tidak disimpan di database, Mas, yang dipakai di app-nya? Oke. Kenapa saya nggak menyarankan menyimpan data tersebut langsung ke database? Karena prosesnya cukup berat gitu ya. Sedangkan yang sedangkan proses yang dari webhook itu tuh trafficnya cukup tinggi dan itu sebenarnya cuman data sementara aja gitu. Kalau misalkan sudah terverified oleh sistem mereka ya udah, kalaupun mau dihapus nggak apa-apa gitu. Jadi bukan data master gitu. Tapi tergantung juga ya jenis datanya seperti apa. Kalau misalkan case-nya yang seperti tadi Mas Abe tanyakan, ya itu nggak usah disimpan di database juga gitu. Maksudnya database dari app itu, karena itu bisa disebut data temporary gitu ya. Yang penting dua nilai tersebut sudah tercukupi gitu ya. Terus kalau misalkan ada case nih, tadi kan ini case lain gitu ya. Misalkan datanya yang dikirimkan itu butuh untuk disimpan ke database dari apps-nya itu, ya bisa. Jadi kenapa kita simpan dulu di storage temporary? Karena ini tuh benar-benar raw gitu ya, benar-benar kalau bahasa manusianya raw itu mentah gitu, benar-benar mentah, belum diproses. Jadi kita benar-benar simpan aja dulu, cukup dengan satu logic store gitu ya, tanpa berbagai macam algoritma gitu. Jadi mengurangi resiko kegagalan gitu. Jadi ketika nanti sudah tersimpan di storage temporary ini, barulah kita running dengan proses logik yang dibutuhkan untuk disimpan ke masing-masing database atau table gitu. Karena kan ketika menyimpan data tersebut ke database kita pasti harus selalu mengolahnya dulu gitu. Nggak mungkin apa yang dikirimkan oleh webhook server itu sama dengan kebutuhan yang kita perlukan gitu ya. Karena strukturnya pun berbeda, nilai-nilai atau nama-nama dari atributnya pun berbeda. Dan kita punya table dan punya name column yang pasti berbeda juga dengan mereka gitu. Karena setiap developer punya standarisasi masing-masing gitu. Jadi untuk mengurangi kegagalan dari logic tersebut ya kita simpan dulu ke storage temporary.
setelah ada di temporary baru kita proses. Jadi kalaupun ada kegagalan, kita bisa restoring ulang gitu ya. Untuk mempermudah debuggingnya seperti itu. Terima kasih. Untuk sesi pertama dicukupkan sekian. Terima kasih kepada Kang Mugi karena telah Sama-sama. memberikan materinya. Kita kasih aplaus sama-sama ya. Oke.